Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjut ke pembahasannya, ambil posisi terbaiknya dulu ya sahabat-sahabat. Bisa sambil rebahan atau duduk manis dengan menyeruput kopi. Agar kalian semuanya bisa menjiwai di dalam mendengarkan penjelasan kali ini. Oke, langsung saja sahabat-sahabat. Putri Duyung menurut pandangan Islam. Jika berbicara mengenai Putri Duyung, tentu yang terbesit dalam pikiran kita adalah makhluk atau hewan mitologi yang hidup dalam air atau laut. Berbagai perspektif pun muncul. Ada yang memang mempercayai keberadaan Putri Duyung, namun tak sedikit yang menganggapnya hanya mitos dan cerita dongeng semata. Lalu, bagaimana pandangan Islam tentang makhluk yang satu ini? Sebelum dilanjut pada pembahasannya, coba pahami dulu ayat yang satu ini. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, ada sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu, apakah memang benar keberadaan Putri Duyung menurut Islam? Dan jika memang benar adanya, jenis makhluk apakah Putri Duyung ini? Hewan ataukah manusia? Di antara banyaknya perdebatan ternyata makhluk yang bernama Putri Duyung ini ternyata telah dibahas di dalam kitab-kitab Islam oleh para ulama terdahulu. Ya, walaupun banyak perbedaan dalam penyebutan nama makhluk setengah manusia dan setengah ikan ini dalam tiap-tiap kitab, salah satunya Imam Az-Zarqani dalam kitab Ajwiba Az-Zarqani yang menyebut Putri Duyung dengan sebutan Admiyatul Bahr atau manusia laut. Nah, lain halnya dari kitab Haya Al-Hayawan jilid 1 yang disusun oleh Kamaluddin Muhammad bin Musa Ad-Damiri. Kitab tersebut memang banyak membahas tentang berbagai jenis hewan di dunia. Hewan-hewan yang unik dan langka, namun mungkin keberadaannya sudah punah. Salah satu yang dibahas adalah soal Putri Duyung. Kitab karangan ulama Mesir bermadhab Syafi'iyah tersebut menyebut Putri Duyung dengan istilah Insanul Ma' dan Syekhul Bahar sebagai sebutan Putri Duyung yang jantan. Keberadaan Putri Duyung ini dijelaskan menempati kedalaman Laut Syam. Dalam kitab Haya Al-Hayawan jilid 1 halaman 46 dijelaskan, manusia laut adalah hewan yang menyerupai manusia, namun dia memiliki ekor. Al-Qazwaini berkata, ada seseorang yang datang membawa hewan ini di zaman kami dengan bentuk yang telah kami sebutkan. Dan disebutkan, sesungguhnya di Laut Syam di beberapa waktu ada hewan yang bentuknya menyerupai bentuk manusia, dan dia memiliki jenggot yang putih. Mereka menamainya dengan Syekh Al-Bahr. Jika dia dilihat oleh manusia, maka mereka sangat senang. Selain itu, salah satu kitab yang mengurai tentang fiqih Madhab Syafi'i, yakni kitab Hasyiyah Al-Bujairimi jilid 4 atau Tuhfa Al-Habib ala Syarh Al-Khatib, juga pernah menyinggung soal ciri fisik dari Putri Duyung. Salah satu ciri yang disebutkan oleh kitab karangan Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Asy-Syafi'i tersebut adalah memiliki rambut yang terurai panjang berwarna kecoklatan. Pada zaman dahulu, Putri Duyung yang tertangkap oleh sebagian nelayan kebanyakan dinikahi lalu dikembalikan lagi ke laut setelahnya. Banat Ar-Rum adalah ikan laut yang menyerupai wanita. Dia memiliki rambut yang terurai panjang, warnanya condong kecoklat-coklatan. Memiliki farj atau kemaluan dan payudara. Dapat berbicara namun tidak dapat dipahami. Mereka tertawa dan terbahak-bahak.
Terkadang ikan ini tertangkap oleh para pelaut, kemudian dinikahi dan dikembalikan lagi ke laut. Demikian terjemahan dari kitab tersebut. Adapun persoalan klasifikasi putri duyung apakah termasuk golongan manusia dan hewan, Imam Az-Zarqani dalam kitab Ajwibah Az-Zarqani menyatakan putri duyung termasuk dalam kelompok hewan sehingga haram untuk dinikahi dan akan berkumpul menjadi debu bersama hewan lainnya di akhirat kelak. Jadi, sudah jelas ya sahabat-sahabat, kalaupun kita bisa bertemu dengan putri duyung, namun putri duyung adalah sosok hewan, bukanlah manusia. Jadi, haram dinikahi ya. Untuk para jomblo, jangan berniat untuk mengadakan pencarian putri duyung loh ya. Peri laut termasuk dari kalangan hewan, maka tidak boleh menikahinya. Dan jika disetubuhi, maka pelakunya harus dihukum takdib atau takzir. Hukuman yang bukan had karena sebuah tindakan kemaksiatan dan kriminalitas. Dan peri laut pada hari kiamat akan menjadi debu seperti hewan-hewan lainnya. Bunyi keterangan Imam Az-Zarqani. Keterangannya disandarkan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, dia suci airnya dan halal semua hewan-hewannya. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dari keterangan yang sudah disampaikan, ternyata memang nyata ya sahabat keberadaan putri duyung tersebut. Sampai-sampai hukumnya pun jelas. Nah, akhirnya bisa tidur nyenyak sekarang. Karena dari dulu hanya mendengar dari kisah-kisah dan film-film tentang putri duyung. Ternyata dalam Islam pun sudah ada keterangannya ya sahabat. Mengenai percaya atau tidaknya, kita kembali lagi ke hati masing-masing. Kalaupun percaya, kita harus mengembalikan semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah berkehendak, apapun bisa terjadi, bahkan sesuatu yang tak mungkin dan tak masuk akal pun bisa saja terjadi. Wallahu a'lam bissawab. Semoga penjelasan ini menambah pengetahuan dan wawasan kita semua dan menambah keimanan kita dan melahirkan kemanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.